Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد. Para jamaah muslimat yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita terhadap hadis Arba'in An-Nawawi. Nah, yang mana hadis itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, Fa'inna khairal hadithi kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang kita baca adalah sebaik-baik petunjuk. Semoga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala memberkahi majelis kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang kita peroleh adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadi sebab untuk kita menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Masih di hadis yang ke-7 dari hadis Arba'in An-Nawawi. Qala Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala an Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala adinun nasiha kunna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihi, rawahu Muslim. Dari Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kunna, maka kami bertanya, liman, milik siapa nasihat tersebut? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillah, nasihat tersebut adalah milik Allah. Wa li kitabihi, nasihat bagi kitabnya. Wa li rasulihi, nasihat bagi rasulnya. Wa li a'immatil muslimin, dan juga nasihat bagi a'immatul muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa amalin, dan keumuman kaum muslimin. Nah, sudah berlalu sama kita ya, makna dari apa itu nasihat ya. Nasihat maknanya adalah khulus ya. Seorang mensucikan sesuatu, membersihkan sesuatu. Nah, lawan dari apa? Al-ghasyu, yaitu penipuan, pengkhianatan, ya, pembangkangan dan semisalnya. Nah, juga ada berlalu penjelasan sama kita apa yang maksud dengan lillah, nasihat bagi Allah, dan wali kitabihi, nasihat bagi kitabnya. Sekarang kita masuk ke penjelasan selanjutnya, yaitu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wali rasulihi, nasihat bagi rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala kadzalika tansahu li rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di antara bentuk nasihat bagi agama itu adalah nasihat bagi rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Bi antasyhada, yaitu dengan kamu mempersaksikan annahu Rasulullah, bahwasanya beliau adalah Rasulullah. Ya, beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Syahadatul haqqi wal yakin, dengan persaksian akan kebenarannya dan meyakini kebenarannya. Nah, artinya persaksian yang betul-betul bersumber dari keikhlasan, meyakini kebenaran risalah beliau sallallahu alaihi wasallam sekaligus meyakini kebenarannya. Zahiran wa batinan, secara lahir maupun batin.
Tsumma yuti'u. Kemudian di antara makna nasihat bagi Rasulnya adalah kemudian kalian mengikutinya. Tsumma tuti'u, kalian mentaatinya. Wa ta'mala bima ja'a bihi, demikian kalian mengamalkan dari apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dari syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui beliau. Nah, ini di antara bentuk kita menjalankan nasihat bagi Rasulnya. Kita meyakini kebenaran risalah beliau secara lahir dan batin, kita taat kepada apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau larang, dan kita mengamalkan dari apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa tuhibbu aktsara mimma yuhibbu. Bahkan kita mencintai beliau, ya, wajib mencintai beliau melebihi dari kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Nah, wa waladaka, demikian juga melebihi kecintaan kita terhadap anak kita, wa walidika wa walidaika, demikian juga melebihi kecintaan kita terhadap kedua orang tua kita, wan nas ajma'in, bahkan melebihi kecintaan kita terhadap seluruh manusia. Nah, seluruh manusia. Hal ini sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mengatakan, ya, demi Allah, ya, anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa nafsi. Demi Allah, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya engkau la anta ahabbu ilayya, lebih aku cintai min kulli syai', dari segala sesuatu, illa nafsi, kecuali diriku. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan tidak, ya, bal min nafsik, bahkan termasuk juga dari jiwamu. Nah, artinya kamu harus betul-betul mencintai Nabi SAW, mencintai Rasul SAW melebihi apapun, bahkan terhadap dirimu sendiri. Nah, bahkan terhadap dirimu sendiri. Nah, ini Allah Ta'ala tegaskan dalam Al-Quran. Nah, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nah, wa ummahatuhum azwajuhu ummahatuhum. Nah, Nabi itu lebih utama bagi kaum mukminin daripada jiwa-jiwa mereka, daripada diri mereka. Dan istri-istri beliau adalah ibunya kaum mukminin. Nah, sehingga wajib bagi kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan seorang itu tidaklah dikatakan beriman, ya, kepada Allah kalau tidak mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana dalam hadis nanti juga berlalu dalam ayat ini, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak akan beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti dari apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka harus betul-betul mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya sekedar kita mencintai fisik beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan sekedar kita mencintai beliau sosok manusia, tapi yang paling utama, yang lebih utama dari itu semua adalah kita mencintai terhadap apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena kalau tidaklah risalah yang diemban oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, tentunya beliau adalah manusia biasa sebagaimana kita. Nah, karena beliau diangkat oleh Allah sebagai rasul, penyampai risalah, penyampai syariat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dengan itulah beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya melebihi seluruh manusia. Sehingga kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar hanya kita mencintai fisik beliau, mencintai lahiriah beliau, tapi yang lebih utama adalah kita mencintai apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau menyebutkan, fala tuqaddamu ala mahabbatillahi wa rasulihi ahadan minal khalqi. Maka tidak boleh kita mendahulukan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul, ya, kita lebihkan kecintaan kita kepada seorang pun dari kalangan makhluk. Nah, dari kalangan makhluk tidak boleh. Nah, dan itu nampak nanti ketika berhadapan bersama kita ada kepentingan dari Allah Subhanahu wa taala, kepentingan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita dihadapkan dengan kepentingan dunia kita. Nah, kepentingan dunia kita mana yang lebih kita kedepankan?
Ketika seorang mencintai Allah dan Rasulnya, pasti akan nampak, ya, pasti akan nampak. Karena kecintaan itu akan membuahkan amalan, ya. Kecintaan itu adalah motor, ya, penggerak. Nah, siapa yang mencintai sesuatu dengan jujur, pasti dia akan mengikutinya. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, "Lau annahu baka shadiqan la tama'tahu atau la ata'tahu fa innal muhibba liman yuhibbu muqim." Kalau seandainya kecintaanmu itu jujur, maka kamu pasti akan mentaatinya, akan mengikutinya. Karena seorang yang mencinta terhadap siapa yang dicintai, mungkin dia akan taat. Nah, kemudian awal syai'in mahabbatullah. Yang paling utama yang kita cintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa ala. Nah, tsumma mahabbatur rasul. Kemudian kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'attiba'ihi wa ta'atihi. Demikian pula kecintaan kita harus berbarengan dengan ketaatan kepada beliau, mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, wal amali bi sunnatihi, serta dengan kita beramal terhadap sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batinan, secara zahir maupun batin, ya. Dan dusta ketika seorang menyatakan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau dia tidak senang terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bohong ketika seorang menyatakan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak mau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak mau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana seorang menyatakan cinta kemudian tidak senang terhadap perbuatan, tidak senang terhadap kita arahan dari siapa yang dicintai? Maka ini kecintaan yang dusta, pengakuan yang dusta. Maka beliau katakan, wajtinabil kadhiba alaihi. Demikian pula, di antara bentuk kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah menjauhi kedustaan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga yang paling utama, ya. Ini di antara bentuk kita mendengarkan nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada beliau, kita menjauhi segala perkara yang mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa lainnya kita berdusta atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, fala tansibu ilaihi syai'an. Kita tidak boleh menisbatkan sesuatu pun, ya, lam yarid anhu, yang tidak ada dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh kita menisbatkan suatu perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada padanya, tidak melakukannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, inna kadiban alayya laisa kakadabil ala ghairi. Nah, man kadzaba alayya muta'ammidan fa yaqulu maq'adahu minan nar. Nah, sesungguhnya kedustaan atasku, kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa kakadabi ala ghairi, tidak sama dengan kedustaan terhadap selain beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak sama, ya, terhadap kedustaan atas selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Man kadzaba alayya, siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi SAW, muta'ammidan, secara sengaja, ya, sengaja mendengarkan, oh ini dari perbuatan Nabi, ini dari sabda Nabi, ini dari sunnah Nabi SAW, maka berdusta Nabi, ya, kemudian secara sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, demikian pula dalam riwayat lain, hadis yang mutawatir, Rasulullah SAW bersabda, balighu anni walau ayat wa hadithu an bani Israila fala haraj, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, beliau SAW bersabda, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Artinya sampaikan dari apa yang menjadi wasiat beliau, menjadi sunnah beliau, menjadi ajaran beliau, menjadi bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, betul-betul bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, balighu anni, sampaikan dariku, bukan dari selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga kita perlu ilmu juga, perlu ilmu untuk kita mengetahui kalau itu betul-betul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun cuma satu ayat. Wahadithu an Bani Israil, dan kalian boleh berbicara tentang Bani Israil, tentang Israiliyat, tentang berita-berita, cerita-cerita orang terdahulu. Nah, tapi Rasulullah SAW memberikan garis bawah,
Man kadzdzaba 'alaihi muta'ammidan, siapa yang sengaja berdusta atas namaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Ini ancam oleh Nabi SAW. Karena orang yang demikian berarti dia tajarrud, ya. Tajarrud itu artinya apa? Melangkahi Nabi SAW, berani terhadap Nabi SAW. Bayangkan, ya, kalau ada orang yang mulia di tengah-tengah kita, kemudian kita hormati dia, kita muliakan, kita agungkan. Kemudian beliau tidak ada melarang suatu perkara atau memerintahkan suatu perkara. Tiba-tiba kita, ya, ada melarang suatu perkara atau memerintahkan suatu perkara, kemudian kita nisbatkan hal tersebut kepada dirinya, ya, kepada dirinya. Ya, bagaimana kira-kira respon orang tersebut? Tentunya kalau itu bukan darinya, nah dia tidak akan terima. Tidak akan terima. Lantas bagaimana kalau hal tersebut kita arahkan kepada Nabi SAW? Nah, bagaimana hal tersebut kalau kita arahkan kepada beliau SAW? Tentunya hal ini berbahaya. Makanya Nabi SAW mewanti-wanti dari masa beliau SAW masih hidup. Siapa yang berdusta atas nama beliau SAW, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Nah, kemudian fala tansib ila rasuli illa ma thabata bi i'tiqad, maka kita tidak boleh menisbatkan, kepada Rasulullah SAW kecuali apa yang sabit, riwayatnya dari orang-orang yang thiqah, orang-orang yang dipercaya. Nah, fa idza kunta ma'rif ta'rifu sanad, apabila kamu mengetahui ilmu sanad, nah ini hadis, di antara ilmu hadis itu ilmu sanad, wa ta'rifu rijal, kamu mengetahui rawi-rawi hadis rijalnya, fala tasnid ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kamu tidak boleh menyandarkan suatu perkara kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam illa ma tahaqqaqta min sihhatihi, kecuali kamu yakin kalau itu benar, sahih penyandarannya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena tadi berdusta atas nama beliau itu bahayanya besar. Nah, fa idza kunta la ta'rif, tapi apabila kamu tidak mengetahui hada perkara ini, fa innaka tarji ila ummahatus sunnah, maka kembalilah kamu kepada ummahatus sunnah, wal kutubus sihah, kepada ummahatus sunnah itu maksudnya induk-induk sunnah dan kitab-kitab yang sahih, allati tana ahluha, yang diperhatikan oleh pengarangnya, bi sidqi riwayati wa thubutiha, dengan benarnya riwayatnya serta sabitnya perkaranya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antaranya ini hadis yang kita baca, disepakati oleh para ulama, hadis Arba'in An-Nawawi. Nah, hadis Arba'in An-Nawawi. Demikian pula kita sunnah yang dimaklumi, yang diterima oleh manusia seluruhnya, Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Demikian pula kitab sunan, apakah Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, atau demikian pula dari musnad para imam, daripada musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik, dan yang lainnya. Nah, ini harus betul penyandarannya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena mereka para ulama telah melakukan juhud, sungguh-sungguh dalam perkara ini. Nah, terlebih yang paling disepakati sehingga disebut muttafaqun alaihi, disepakati atasnya oleh seluruh para ulama dan seluruh kaum muslimin, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Ingat dalam sahihnya, bukan hanya setiap apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena Imam Bukhari punya kitab-kitab selain dari Sahih Bukhari. Beliau punya kitab Adabul Mufrad, kitab Adabul Mufrad. Di situ beliau tidak mentasbih sebagaimana dalam Sahih Bukhari, tidak betul-betul memperhatikan, tidak betul-betul bersungguh-sungguh dalam mengeluarkan hadisnya sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Demikian pula beliau punya kitab yang lain seperti Khalqu Af'alil Ibad, amalan makhluknya dari perbuatan para hamba, dan yang lainnya dari kitab-kitab beliau. Nah, sehingga kita tidak boleh menisbatkan. Kalau kita orang yang tidak mengetahui, maka kita cari kitab-kitab yang dimaklumi keabsahannya. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita dikatakan wa malam tasbut, apa yang tidak sabit dari beliau sallallahu alaihi wasallam, fa innaka la tubadir bi nisbatihi,
maka kamu jangan bersegera untuk menisbatkan suatu tersebut kepada beliau sallallahu alaihi wasallam hatta tata'akkad min sihhatihi, sampai kamu betul-betul yakin kalau itu adalah perkara yang sahih, ya, perkara yang benar. Nah, summa ma'ahada, kemudian setelah itu ta'malu bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah kita mengamalkan sunnahnya. Ya. Makanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengarang judul bab dalam sahihnya bila mengatakan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, berilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Artinya kita ketika menetapkan suatu amalan, menetapkan suatu ucapan, maka harus kita ilmu dulu, benar nggak hal tersebut sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan ada istilah orang mengatakan hadis dhaif, hadis lemah, itu kan juga sabda Nabi, ya. Bahkan ada mengatakan hadis palsu itu pun sabda Nabi. Ya, siapa bilang kalau yang dhaif, yang lemah itu berarti dia tidak dianggap dari apa? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi sampai hadis palsu. Nah, itu bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya disebutkan dikatakan oleh para ulama, laulal isnad, al-isnadu minad-din, al-isnadu minad-din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Bahwasanya sanad itu dari bagian agama, adalah dari bagian agama kita. Karena kalau tanpa sanad kita laqala man syaa ma syaa, maka pasti setiap orang akan berucap semaunya, berucap semaunya. Bahkan ini sudah maklum, maklum di masa para imam, orang-orang yang fanatik terhadap imamnya sampai mereka membuat hadis-hadis palsu tentang dukungan terhadap imam mereka. Nah, membuat hadis-hadis palsu. Nah, makanya awal munculnya hadis-hadis palsu itu kapan? Ada yang tahu? Itu di masa terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ketika itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah. Kemudian di sana ada Muawiyah bin Sufyan juga menjadi gubernur. Waktu itu beliau di daerah daerah Syam, bukan daerah Syam. Nah, intinya beliau menjadi gubernur di sebuah daerah. Nah, beliau di daerah Syam. Kemudian gubernurnya beliau ini siapa tadi, Muawiyah bin Abi Sufyan ini sudah dari masa siapa? Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan. Kemudian ketika Ali bin Abi Thalib dilantik menjadi khalifah, radhiyallahu ta'ala, ini setelah beliau menjadi khalifah ini, beliau tidak langsung mengusut dalang dari terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Nah, dimaklumi Utsman dibunuh oleh orang-orang Khawarij, Maka setelah terbunuhnya Utsman ini, Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Di situ setelah naiknya beliau sebagai khalifah, Ali tidak langsung mencari pelaku siapa pembunuhan khalifah. Nah, maka Muawiyah beliau beristihad, beliau tidak mau tunduk kepada pemerintahan Ali bin Abi Thalib sebelum beliau mengusut pembunuh dari Utsman bin Affan. Nah, dan juga asalnya pun beliau bisa dianggap sebagai amir karena beliau di daerah tersendiri, tidak di Madinah, tidak berada di Madinah. Madinah dengan Syam jauh, sehingga secara sebagai pemimpin pun beliau sah dianggap sebagai pemimpin. Nah, alasan Ali bin Abi Thalib, beliau juga beristihad mengapa beliau tidak langsung mencari pembunuh Utsman bin Affan, dikarenakan beliau ingin membaca situasi. Nah, melihat situasi, ingin melihat keadaan. Nah, sehingga masing-masing mereka beristihad. Nah, di sana ada kubu orang-orang Khawarij, ada kubunya orang-orang Syiah. Nah, ada kubunya orang-orang
Syiah. Nah, maka dari masing-masing mereka inilah ketika ingin menguatkan hujah mereka, menguatkan ini mereka memunculkan hadis-hadis palsu. Nah, itu di masa fitnah, di masa terbunuhnya Utsman bin Affan. Maka setiap hadis yang keluar di masa itu, maka disebutkan Udhkur lana rijalakum, sebutkan kepada kami siapa rawi-rawi kalian. Nah, kalau rawinya dari kalangan para sahabat, maka kubila diterima hadis tersebut. Tapi kalau rawinya bukan dari kalangan para sahabat, ditolak hadisnya, ditolak hadisnya. Karena banyak beredar, ada yang menyokong Muawiyah membuat hadis palsu, demikian juga ada yang menyokong Ali membuat hadis palsu. Nah, sehingga dari situ muncul mulai hadis-hadis palsu. Nah, yang namanya hadis palsu ini bukan bersumber dari Nabi SAW. Makanya para ulama membuat disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu hadis, ulumul hadis. Nah, disebut dengan mustalahul hadis. Nah, itu ilmu-ilmu yang itu masya Allah bahkan disebutkan oleh para ulama itu ilmu yang akan bisa ditandingi oleh ilmu apapun. Nah, karena dengan itu betul-betul disaring nanti, penjaringan yang betul-betul betul-betul yang betul-betul nampak nanti bahwasanya yang diucapkan oleh Nabi SAW itu sabda Nabi SAW betul-betul apa yang diucapkan oleh beliau ketika hadis itu dikatakan hadis yang sahih. Nah, jadi nggak sembarangan mengatakan hadis itu sahih. Bahkan nanti kalau kita belajar dalam ilmu mustalah, ilmu hadis itu, ketika ada rawi, nah atau sebelumnya supaya kita agak lebih paham, itu tadi ada istilah pembicaraan orang, dan hadis lemah kan juga sabda Nabi. Hadis palsu itu pun juga sabda Nabi SAW. Nah, ini orang yang terlalu ekstrim ke kiri, ada ekstrim ke kanan. Nah, kita tidak mau mengamalkan hadis Nabi. Kenapa? Nabi kan juga manusia biasa. Yang sampai kepada kita juga dari ucapan manusia. Jadi yang namanya manusia itu kadang benar, kadang salah. Jadi tidak bisa mutlak kita terima. Nah, tidak bisa mutlak kita terima. Nah, ini golongan yang ekstrim kanan, ekstrim kiri. Nah, maka disitulah disebut adanya ilmu rijal, ilmu hadis. Nah, ilmu mustalah di situ menyaring. Nah, dari situ nanti kita nampak. Bahkan dalam menentukan suatu hadis keabsahan kesahihan suatu hadis itu, meskipun nanti syarat hadis itu terpenuhi hadis sahih, tapi kalau nanti yang meriwayatkan antara yang dari ini atau dari rawi yang lainnya datang kepada ini riwayatnya kok ini satu beda, yang satu beda menyampaikan, padahal dalam satu hadis, maka nanti dilihat diteliti, si fulan ini diyakini dipelajari apakah dia betul-betul bertemu dengan rawi sebelumnya, rawi setelahnya. Nah, kalau dipastikan mereka sama-sama bertemu, nanti dilihat keduanya ini, contohnya dalam majlis seperti ini. Kalau ada rawi yang meriwayatkan, orang yang di depan meriwayatkan dari anak, kemudian ada orang di belakang juga meriwayatkan dari anak, kemudian riwayat ini berselisih, maka mana riwayat yang diterima nanti? Riwayat orang yang di depan. Nah, kenapa? Karena orang di depan tuh lebih menyimak, lebih menyimak. Orang di belakang bisa jadi dia pas lagi kurang mendengar, ada kurang fokus, salah dengar dan semisalnya. Nah, terlebih di masa dahulu tidak ada yang namanya mikrofon, tidak ada mikrofon. Nah, ini kejadian dalam ilmu hadis. Jadi tadi dalam perkara hadis ini tidak boleh kita menyandarkan kepada Nabi SAW suatu perkara yang itu bukan dari Nabi SAW. Apalagi sampai mengatakan ini hadis sahih, ini hadis sahih. Nah, ini nanti besar, tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi orang yang mungkin bisa mentafsir hadis, menguraikan hadis, bisa menilai hadis itu, maka itu keistimewaan, kelebihan Allah berikan kepadanya. Tapi bagi yang tidak bisa, maka kembalilah kepada kitab ini dimaklumi keabsahannya, dimaklumi diakui oleh para ulama. Nah, contoh yang kita baca ini hadis dari Imam An-Nawawi. Siapa yang tidak kenal beliau, An-Nawawi Asy-Syafi'i, Imam mazhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Nah, kemudian setelah kita
meyakini keabsahan hadis tersebut, tidak cukup di situ. Summa ma'ahada ta'malu bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengetahui keabsahan satu hadis, di antara bentuk kita menjalankan nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kita mengamalkan sunnah tersebut. Ya. Karena apa fungsinya kalau kita tahu itu hadis sahih, itu hadis lemah, tapi kalau kita tidak mau mengamalkannya. Nah, padahal tujuan utama itu tadi, tujuan utamanya dari itu semua adalah kita mengamalkan syariat yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau katakan, walaisa muradu mujarrad hadis duna fahmi ma'aniha. Maka bukanlah yang diinginkan sekedar kita menghafal hadis tanpa kita memahami maknanya. Nah, bala budda an tafhamal ma'ani min ajli an ta'mala biha. Bahkan mesti bagi kita untuk memahami hadis tersebut dan kita agar kita tujuannya adalah untuk mengamalkannya. Nah, sebagaimana kita baca di hadis Arba'in An-Nawawi, kemudian disyarah oleh ulama yang dimaklumi Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kibar ulama di Saudi di masa sekarang, dan beliau masih hidup hafizahullah taala. Nah, ini kita pelajari hadisnya, kita pelajari makna-maknanya. Tujuannya apa? Untuk kita memahami, untuk mengamalkannya. Ketika kita paham, kita mengamalkan. Kalau sekedar kita baca tadi ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat, lillah, nasihat bagi Allah. Nah, kita kalau tidak paham, bagaimana kita menasihati Allah? Bagaimana kita menasihati kita? Bagaimana kita menasihati Rasul? Inilah penjelasan para ulama. Makna nasihat itu adalah furus. Furus itu membersihkan, mensucikan. Nah, dikatakan rajulun nasih, seorang penasih adalah membersihkan dari kecurangan, keburukan, penipuan dan semisalnya. Nah, maka di antara bentuk nasihat, bentuk menegakkan nasihat terhadap Rasul, ini bentuknya. Kita mempelajari sunnahnya. Kita tidak boleh menisbatkan suatu perkara kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sampai betul-betul kita yakin itu sah dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis bukan hanya sekedar kita menghafalnya, tapi kita juga mempelajari makna-maknanya. Tujuannya untuk kita mengamalkannya. Li'annahu la yumkin annaka ta'malu biha wa anta la ta'rifu ma'naha. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan suatu perkara kalau kita tidak mengerti maknanya. Nasihat bagi Allah. Bagaimana kita menasihati Allah? Nah, kita nggak tahu. Itulah kita baca apa yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, walaisa laka an tufassiraha min 'indika. Nah, demikian pula tidak ada bagi kita untuk menafsirkan hadis tersebut dari sisi kita duna tathabbut min ma'aniha, tanpa kita memperhatikan dari makna-maknanya. Nah, dari makna-maknanya. Maka kita mengerti makna ini pun memerlukan guru. Memerlukan guru. Guru inilah yang akan membimbing kita, sehingga yang paling mengerti tentang sunnah Nabi SAW itu adalah para sahabat. Karena para sahabat guru mereka adalah siapa? Nabi SAW. Mereka langsung berguru bersama Nabi. Bahkan asbabul wurud, sebab keluarnya hadis itu banyak dari kisah-kisah mereka, dari apa? Dari masalah yang terjadi di tengah-tengah mereka. Sehingga mereka yang paling mengerti bagaimana aplikasi hadis ini, bagaimana maknanya, bagaimana yang dimaksud dengan yang diinginkan dari hadis ini. Nah, setelah di masa para sahabat, nah itu para tabi'in, para atba'ut tabi'in, baru di masa para imam, sampai ke masa kita sekarang. Sehingga tidak bisa tiba-tiba kita meskipun mungkin kita bisa baca kitab, misalnya kita tidak berguru, kita baca hadis kemudian kita tafsirkan sendiri. Nah, tanpa kita mempelajari disiplin-disiplin ilmu yang menjadi modal utama untuk kita memahami hadis-hadis. Nah, maka demikian. Nah, maka farakul, jangan kita katakan kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam kata, Rasulullah SAW bersabda demikian, wa ma'nahu kada, yang dimaksud adalah demikian. Nah, tidak boleh. Hatta turaji' ma'ani, asalnya sampai kita kembali kepada makna yang sahih, kepada makna yang benar. Mimma thabata 'inda ahli ilmi at-thiqat, dari apa yang sabit dari ahli ilmi yang dipercaya. Fala tansib ila Rasul sallallahu alaihi wasallam illa lafzul hadis. Kita tidak menisbatkan hadis itu kecuali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali lafaz hadisnya saja. Wal tansibu ilaihi ma'ani, tidak boleh kita menisbatkan hadisnya makna hadis itu kepada beliau illa ma waqafna ala sihhatihi, kecuali setelah kita berhenti di atas makna yang benar. Makna yang benar. Nah, in kunta ahlan bidzalika, kalau kita memang ahli mungkin dalam
menafsirkan hadisnya. Tapi kalau kita tidak tahu, autas alu ahlul ilmi, kita bertanya kepada ahli ilmi. Nah, kepada ahli ilmi. Nah, ini makanya Al-Qur'an Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui, yang berilmu, kalau kalian tidak mengetahui. Maka urusan agama ini perkara berbicara tentang hadis Nabi SAW, berbicara tentang Al-Quran, tidak boleh kita sembarangan bertanya ya, kepada setiap orang. Ya. Harus kita tahu, kalau paling tidak kita ketahui kalau beliau pernah belajar ya, menimba ilmu agama, pernah belajar ilmu Al-Quran, pernah belajar ilmu hadis. Nah, kalau orang yang kesehariannya sibuk dengan pekerjaannya, tiba-tiba baru bisa baca sedikit, baru bisa paham sedikit, sudah menjadi fatwa, menjadi rujukan, bertanya tentang hadis ini, tentang hadis itu, tentang ayat ini, maka ini hati-hati, ya, hati-hati. Nah, karena jangan sampai nanti sebagaimana tadi disampaikan oleh Nabi SAW, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama beliau SAW dengan sengaja, hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Terkadang perasaan kita, ketika datang hadis mungkin agak bertentangan. Nah, ini kalau tidak didasari ilmu, sehingga kadang menilai hadis dengan perasaan. Kemudian nanti kalau hadis ini kita kan nanti kita bertentangan dengan banyak orang, banyak orang. Padahal hadis itu sahih. Nah, tapi ketika ada hadis yang lemah, bahkan hadis palsu datang, tapi ini kelihatannya banyak yang mencocoki apa yang ada di tengah kita, maka ini hadis sahih. Nah, yang sahih kita dhaifkan, yang lemah kita sahihkan. Nah, dan ini biasa, karena kita beragama itu bukan dengan perasaan. Jangankan di masa kita, ya, jangankan di masa para sahabat radhiyallahu ta'ala. Ingat ya, ketika peristiwa Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Nah, yang mana pada waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala beliau sangat keras untuk menentang Nabi SAW untuk mengadakan perjanjian bersama orang-orang kafir, ya. Bersepakat melakukan perjanjian damai bersama orang kafir. Kenapa? Karena beliau radhiyallahu ta'ala mengatakan alasna 'ala haqqi, bukankah kita itu berada di atas kebenaran? Artinya kalau kita berjihad, kita mati syahid. Nah, kita mati syahid. Nah, itu ketika peristiwa apa? Nabi SAW ingin berumrah bersama para sahabat. Ketika ingin masuk kota Makkah, dihalangi oleh orang kafir. Nah, dihalangi oleh orang kafir. Kemudian apa? Terjadilah negosiasi. Nah, kesepakatan. Apa yang diinginkan. Nah, orang kafir menghalangi Nabi SAW dengan para sahabat masuk kota Makkah, nanti agar tidak dikira Muhammad leluasa untuk masuk Makkah, sehingga nanti dianggap Makkah sudah dikuasai oleh Muhammad dan para sahabatnya. Nah, sehingga apa? Mereka dihalangi. Akhirnya Nabi SAW mengutus Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Nah, ternyata ketika Utsman diutus, ditahan. Nah, sampai para sahabat namanya berbaikat kepada Nabi SAW untuk senantiasa bersama Nabi. Kalau Nabi mau berjihad memerangi mereka, para sahabat akan terus ikut bersama Nabi SAW. Ternyata setelah itu Utsman kembali. Kemudian disitulah ada kesepakatan perjanjian. Nah, perjanjian. Di antara bentuk perjanjiannya, secara lahiriahnya, secara zahirnya, dan itu disepakati oleh Nabi SAW. Seolah-olah itu merugikan kaum muslimin. Kenapa? Yang pertama, di antara perjanjiannya, kaum muslimin tidak boleh masuk Makkah kecuali tahun depan. Karena mereka udah dekat dengan Makkah, tinggal berapa langkah sudah masuk kota Makkah. Tidak dibolehkan. Kemudian siapapun di antara kaum muslimin, siapapun di antara orang Makkah yang dia hijrah ke Madinah, dia harus dikembalikan. Dari kaum muslimin dia harus dikembalikan ke Makkah. Sebaliknya, siapapun dari orang Makkah, siapapun dari orang Madinah yang ke Makkah, itu tidak perlu dikembalikan. Artinya, berarti nanti setiap para sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah itu harus kembali ke negeri Makkah. Nah, kemudian melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak boleh saling berperang selama 10 tahun. Nah, itu disepakati oleh Nabi SAW. Dan disitulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa tidak terima. Nah,
Ini karena bilang membawa perasaan. Ya. Alasna alal haqqi, bukankah kita berada di atas kebenaran? Mengapa kita harus tunduk dengan peraturan ini, dengan kesepakatan ini? Udah kita masuk aja ke Mekah. Kalau kita diperangi, kita mati syahid. Nah, terlebih kita juga banyak, ya, tidak perlu takut dengan mereka. Nah, tapi Rasulullah SAW meredam mereka bahwasanya ini adalah sabda Nabi SAW. Ini adalah sunnah Nabi SAW. Ketika Nabi sudah mensepakati suatu perkara, itu ikrar dari Nabi SAW dan itu termasuk sunnah Nabi SAW. Nah, ternyata buah dari itu apa? Akhirnya perjanjian tersebut orang kafir sendiri yang apa? Yang tidak yang menodainya. Akhirnya setelah itu Nabi SAW yang mudah masuk Mekah di tahun setelahnya. Nah, itu yang dimasuk dengan Fathu Mekah, dimasuk dengan Fathu Mekah. Ini buah dari apa? Seorang tunduk kepada sunnah Nabi SAW. Artinya kadang memang demikian. Ada hadis yang mungkin kita merasa bertentangan dengan jiwa kita, bertentangan dengan ilmu kita, tapi ketika itu benar sah dari Nabi SAW, mengapa kita tidak menerimanya? Bukankah kita yakin beliau adalah sebagai Rasul dari Allah Subhanahu Wa Taala, utusan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita harus yakin untuk membenarkan kebenaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terlebih kita harus mencintai beliau di atas apapun. Nah, ini di antara bentuk kita menegakkan rasa terhadap beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala. Sampai sini yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.